Para atlet bulu tangkis dunia bersiap melakoni turnamen baru di tahun baru 2024. Segera bergulir, BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2024. Turnamen ini dimulai 9 hingga 14 Januari mendatang. Sederet wakil Indonesia berjuang demi menampilkan aksi terbaik. Ini akan jadi awal yang baik bagi wakil tanah air, tentunya dengan kejutan yang akan tercipta. Turnamen ini jadi tantangan tersendiri bagi ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Sebab mereka merupakan juara bertahan. Beban tentu berada di pundak Fajri. Mereka harus menampilkan permainan terbaik untuk menghabisi lawan nanti. Beberapa turnamen belakang, Fajri tampil inkonsisten. Semoga 2024 menjadi perbaikan performa mantan pemilik ranking 1 dunia tersebut. Mantan tunggal putra nomor 1 dunia, Kento Momota, akan memulai perjalanan pada tahun ini dengan turun di Indonesia Masters 2024. Peringkat dunia yang turun karena absen lama dan performa yang turun membuat Kento Momota menghadapi kesulitan untuk tampil di turnamen level tinggi. Saat ini menghuni peringkat 38 dunia, Momota baru tampil pada Indonesia Masters yang bertaraf Super 500 di BWF World Tour dan itu pun harus dari babak kualifikasi. Meski begitu, Momota tentunya tidak dapat diremehkan. Selain karena rekam jejak prestasi yang kuat, Momota menunjukkan kebangkitan dengan menjadi juara Korea Masters 2023 pada November lalu. Momota juga menutup tahun 2023 dengan menggondol gelar tertinggi dari turnamen nasional bergengsi di Jepang yakni All Japan Championship. Keberhasilan itu diraih Momota usai mengandaskan pemain yang sama pada laga final yaitu Koki Watanabe. Di final Korea Masters 2023, Momota mengalahkan Watanabe dengan skor 21-16, 21-15 untuk memastikan pekan tanpa celah karena selalu menang 2 game. Sementara pada final All Japan Championship, Momota kembali menang atas Watanabe meski kali ini dengan rubber game 21-12, 17, 21, 21-11. Kebangkitan Momota mendapatkan sambutan dari para rivalnya, tak terkecuali tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Anthony dan Momota terlibat rivalitas yang intens sejak 2015. Sorotan besar kepada kedua pemain andalan masing-masing negara makin terlihat sejak laga final yang alot pada China Open 2018 yang dimenangi Ginting. Persaingan Momogi, akronim dari Momota Ginting, kemudian diwarnai hasil saling mengalahkan meski Ginting baru menang 5 kali dalam 16 pertemuan. Saya senang melihat dia sudah kembali, kata Ginting saat diwawancarai media Denmark, TV2, di sela-sela BWF World Tour Finals 2023 pada Desember lalu. Dia telah melalui masa yang sangat sulit. Butuh banyak hal untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri. Saya sudah merasakannya sendiri, tambah Anthony berkaca dari pengalamannya yang juga sempat terpuruk. Sekarang saya senang dia membuat kemajuan dan semoga kami bisa segera bertemu di lapangan, ucap juara Asia 2023 itu. Pertemuan terakhir antara kedua pemain terjadi pada semifinal Thomas Cup 2022. Saat itu Ginting berhasil menang atas Momota dengan skor 21-13, 14-21, 21-12 dalam laga yang berlangsung selama hampir 1,5 jam. Kehadiran Momota di Indonesia Masters 2023 membuat kedua pemain bisa bertemu lagi di Istora Gelora Bung Karno untuk pertama kalinya sejak Asian Games 2018. Akan tetapi, itu tidak mudah karena Anthony dan Momota berada dalam paruh yang berbeda sehingga baru bisa bertemu di babak final. Momota bahkan harus berjuang dulu dari babak kualifikasi dengan menghadapi wakil Taiwan, Su Liang. Jika lolos ke putaran final, Momota sudah ditunggu unggulan pertama, Kodai Naraoka, Jepang, pada babak pertama Indonesia Masters 2024. Dua wakil Indonesia yang sekaligus finalis Indonesia Masters tahun lalu yaitu Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo juga berpeluang mengadang Momota lebih dulu. Chico menjadi salah satu calon lawan Momota jika lolos ke perempat final. Sedangkan dengan Jonathan yang berstatus juara bertahan, jalur Momota bersilangan di semifinal.
Dua tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, masuk dalam daftar pemain yang dijagokan untuk menjuarai Malaysia Open 2024. Jonathan dan Ginting kompak difavoritak sebagai penantang gelar turnamen BWF World Tour Super 1000 itu, sebagaimana yang diulas media tuan rumah, The Star. Ada beberapa hal yang membuat nama mereka menjadi dua di antara 6 pemain tunggal putra yang digadang-gadang bakal bersinar pada panggung terbesar turnamen bulu tangkis di negeri jiran itu. Untuk Jonathan, namanya dijagokan karena apa yang telah ditampilkannya pada menjelang akhir tahun 2023 lalu. Walau mengalami kemorosat tajam saat kalah prematur di Asian Games 2022 sekaligus gagal mempertahankan emas, pemain besutan PB Tangkas itu dianggap langsung mampu bangkit. Terobosan besar Jonathan adalah ketika ia berhasil menjuarai French Open 2023 yang juga jadi turnamen berlevel tertinggi yang sejauh ini berhasil ia raih. Peraih medali emas Asian Games 2018 itu memang mendapat hasil mengecewakan di Hangzhou, tetapi berhasil bangkit kembali dengan kuat untuk meraih gelar juara French Open 2023, seiring dengan keberhasilannya juara di Hong Kong Open 2023 dan Indonesia Masters 2023 sebelumnya. Demikian ulasan The Star. Jonathan mampu mengalahkan siapapun pada hari performa terbaik dia dan yang paling teringat adalah saat mampu memberikan ketakutan besar terhadap Viktor Axelsen di semifinal Malaysia Open 2022, sebelum akhirnya kalah 3 game. Dia akan jadi kartu truf lagi bersama Ginting selaku kompatriotnya. Sedangkan Ginting, dinilai pantas jadi salah satu penantang gelar adalah karena kemampuannya yang mampu bangkit saat terpuruk sejak pertengahan lalu karena meninggalnya mendiang sang ibu. Aspek mental yang kuat sangat dibutuhkan untuk mampu bisa berada kembali di jalur kemenangan. Dan Ginting, tahun lalu berhasil membuktikannya. Anthony menderita kemerosotan dalam pada Agustus lalu setelah sang ibunda tiada, demikian The Star mengulas. Tetapi ia mampu menampilkan performa terbaiknya pada BWF World Tour Final saat ia mampu mengandaskan Shiyuki, Cina, dan Kodai Naraoka, Jepang, di babak grup. Dua kemenangan itu memang tidak cukup membuat dia lolos ke semifinal setelah dia kalah di laga grup ketiga melawan Axelsen. Tetapi, dia sudah membuktikan bahwa dia bisa menjadi penantang gelar di Malaysia nanti. Meskipun dibayangi dengan kesulitan, Anthony berhasil membawa pulang gelar Singapore Open 2023 dan jadi runner-up Indonesia Open 2023. Selain Jonathan dan Ginting, 4 pemain lainnya juga dijagokan untuk jadi penantang gelar pada Malaysia Open 2024 nanti. Mereka adalah Viktor Axelsen, Denmark, Shiyuki, Cina, Li Shifeng, Cina, dan Kodai Naraoka, Jepang.